Jadi orang yang sudah hidup di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala kemudian hari itu ternyata dia pernah menumpahkan darah yang haram, Allah cabut rahmat. Ya. Allah cabut rahmatnya. Hidupnya terasa begitu sempit. Kenapa dikatakan Allah akan cabut rahmatnya? Dia udah nggak bisa minta maaf lagi, Pak. Dia udah nggak bisa minta maaf lagi sama orang yang sudah diambil nyawanya. Antum lihat ya, antum lihat orang-orang yang secara terbuka di masyarakat umum ketahuan ini orang-orang ini penyebab matinya beberapa orang muslim. Antum lihat wajah-wajahnya dari tahun ke tahun. Dari tahun antum lihat orangnya tuh kalau dia muncul, antum lihat wajahnya dari tahun ke tahun. Kayak Allah cabut rahmatnya. Dari tahun ke tahun semakin gak enak dilihat. Iya. Yang bilangnya Nabi. Yang bilangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis seperti Imam Bukhari. Rahmat Allah cabut. Semakin hari, apalagi semakin dia tidak sadar bahwasanya dia penyebabnya menghilangkan nyawa beberapa orang mukmin. Dan yang dia bunuh sudah tidak bisa diminta maaf kan? Dia sudah nggak bisa minta maaf tuh, sudah dikubur. Maka rahmat Allah cabut. Kenapa? Dia udah nggak bisa minta maaf. Orang sudah dibunuh itu, yang tadinya dia hidupnya penuh dengan kelapangan rahmat Allah, sempit hidupnya. Makanya Nabi ingatkan kata Nabi, kullu dzambin asallahu yaghfirah. Setiap dosa itu semoga Allah dapat ngampunin, kata Nabi. Semua dosa semoga Allah bisa mengampuninya. Illa man mata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik. Atau yang kedua, au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, atau orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Dua ini sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Jamaah majlis kajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap pengurus dan DKM masjid yang dirahmati Allah. Mengawali majlis kita yang mulia, marilah sama-sama kita hadirkan hati kita memohon ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dan kita niatkan juga untuk yang telah mewakafkan masjid ini, yaitu almarhumah Fatimah Fadl Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Martak. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingatkan kepada umatnya. Nabi bersabda, yakunu fi hadhil ummah
arba'u fitan fi akhiriha al-fana. Pada umatku ini akan terjadi pada mereka 4 fitnah, kata Rasul, yang bakal menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kata Nabi, adalah al-fana, yaitu kebinasaan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 4 fitnah tersebut? 4 fitnah tersebut, yang pertama adalah darah yang dihalalkan, yaitu di mana terjadi segala macam bentuk pertumpahan darah, dan ini sudah terjadi. Yang kedua, harta yang dihalalkan, artinya banyak orang dengan mudah merampas milik orang lain, mengambil harta dengan cara-cara yang haram, korupsi yang merajalela. Fitnah yang ketiga adalah kehormatan yang dihalalkan, yaitu di mana perzinahan terjadi di mana-mana, aib terbuka dengan gampang, orang setiap hari membongkar aib orang lain atau bahkan menunjukkan aibnya sendiri. Dan fitnah yang keempat itu adalah manusia mulai menganggap sesuatu yang halal itu, sesuatu yang haram itu menjadi sesuatu yang haram. Jadi mudah menghalalkan sesuatu yang haram. Ini 4 fitnah yang bakal terjadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda ini 14 abad lebih yang lampau, dan sekarang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita semuanya. Pada pertemuan kita kali ini, jamaah sekalian, kita akan mengupas yang pertama terlebih dahulu dari riwayat hadis tadi tentang akan terjadi pada umat ini arba'u fitan, 4 fitnah. Yang pertama yaitu darah yang dihalalkan, artinya pertumpahan darah sering terjadi, kata Nabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan peristiwa silih berganti terjadi di dunia Islam saat ini. Pertumpahan darah terjadi di mana-mana. Pertempuran antara negara Islam dengan negara Islam yang lainnya. Seorang mukmin dengan mudahnya menghabisi nyawa mukmin yang lain. Bahkan sampai ada ungkapan yang mengatakan ad-dima tarkhusu fil fitan. Darah itu menjadi sangat murah di zaman fitnah. Padahal darah itu mahal ya. Dia menjadi sangat murah ketika di zaman fitnah. Ya, yang lebih tragis lagi kita lihat yang saling membunuh itu yang sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, sama-sama yang menegakkan salat, sama-sama yang berpuasa, sama-sama yang mengklaim dirinya sebagai mukminun billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu pesannya kata Nabi, wallazi nafsi biyadihi, demi dia Allah Subhanahu wa taala yang jiwaku itu berada di bawah genggamannya, la tazhabud dunya, dunia ini tidak akan pergi, tidak akan lenyap, tidak akan sirna, hatta ya'ti 'alan nasi yaumun la yadril qatil fi ma qatal, sampai nanti manusia itu datang pada suatu hari di mana manusia itu tidak tahu, orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Ya. La yadril qatil fi ma qatal. Pembunuh tidak tahu kenapa dia
membunuh. Walal maqtul fima qutil. Dan yang terbunuh juga tidak tahu kenapa dia harus terbunuh. Sudah ada belum? Yang membunuh ini dia tidak tahu kenapa dia harus membunuh. Kenapa dia harus ikut perintah? Ikut perintah dia. Kalau ditanya kenapa kamu membunuh? Apa salah orang itu? Gak tahu. Terus kenapa kamu bunuh? Saya diperintah. Jadi kata Nabi, ya, sudah ada belum begitu? Sudah ada. La yadril qatil fima qatal. Pembunuh tidak tahu kenapa dia bunuh. Walal maqtul fima qutil. Yang terbunuh dia tidak tahu kenapa dia terbunuh. Kenapa saya? Korban-korban perang itu kan, saya salah apa? Kenapa saya terbunuh? Anak-anak kecil yang tak berdaya itu, orang-orang tua renta yang tidak tahu apa-apa. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Nabi pernah ditanya, wahai Rasul, kenapa itu terjadi? Karena kata Nabi, ketika zaman itu fitnah sudah mulai merajalela di mana-mana. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara dosa besar yang tentu sangat diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membunuh seorang muslim. Ya, bahkan dia dosa terbesar setelah dosa syirik. Dan dosa tentang pembunuhan ini begitu banyak dijelaskan dalam Al-Quran, dalil-dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 93, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Ancaman Allah itu apa? Dalam surat An-Nisa ayat 93 ini. Fajaza'uhu jahannam. Maka balasannya itu adalah neraka jahannam. Khalidan fiha. Dia kekal abadi di dalam neraka jahannam tersebut karena dosa dia menghilangkan nyawa orang. Apakah itu saja? Tidak, ternyata. Di dunia itu dia, sebelum dia dapat di neraka jahanam di akhirat nanti, di dunia dikatakan wa ghadiballahu alaihi, sepanjang hidupnya di dunia itu dia dapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan hidup dia itu, walaupun dia duduk di kursi yang empuk dengan jabatan yang tinggi, orang itu yang tangannya berlumuran dengan darah seorang muslim, ghadiballahu alaihi, dia berada dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai? Belum. Wala'anahu. Ya, sepanjang nafas hidupnya dia berada dalam laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia sedang jalan sumringah, tertawa, diikuti oleh banyak orang di sekitar dia, ditepukin tangan. Ya, wala'anahu, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah selesai? Belum. Wa'adda lahu azaban 'azima. Allah Subhanahu wa taala bakal siapkan buat dia azab yang besar. Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu berat hukuman yang bakal didapati orang yang menghabisi nyawa seorang muslim. Bahkan dalam Islam ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir saja yang nyawanya tidak berhak untuk dibunuh, dilarang dalam Islam. Orang kafir yang berada di bawah perlindungan kita tidak boleh diambil nyawanya, apalagi mengambil nyawa seorang muslim. Ya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi ingatkan kita, man qatala mu'ahadan, siapa saja dari manusia yang membunuh orang kafir yang mu'ahad, orang kafir yang berada di bawah perjanjian perdamaian bersama kita, hidup damai bersama kita,
man qatala mu'ahadan, kata Nabi, lam yarah raihatal jannah, orang tersebut tidak bakal mendapatkan dan tidak dapat mencium bau surga. Nah, membunuh orang kafir mu'ahad tidak dapat mencium baunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rihaha, kata Nabi, sedangkan wanginya surga itu tujadu min masirati arba'ina aman, sedangkan wanginya surga itu sudah dapat dirasakan wanginya itu dalam perjalanan 40 tahun lamanya. Dari jarak 40 tahun sudah terasa wanginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bunuh orang kafir mu'ahad, baunya surga aja dia nggak dapat, apalagi masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini riwayat Imam Bukhari, jika membunuh orang kafir yang mu'ahad saja itu dikecam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi yang dibunuh itu orang Muslim, seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikecam sama Nabi, orang yang melakukan pembunuhan tersebut dia diambil, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak akan dinaungi dengan payung rahmatnya Allah Subhanahu wa taala akibat pembunuhan yang dia lakukan. Nabi ingatkan, kata Nabi, la yazalal mu'minu fi fushati min dinih. Seorang mukmin itu senantiasa akan berada pada kelapangan dalam agamanya, artinya hidupnya dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan kebaikan, penuh dengan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala, mudah untuk menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada syaratnya, ma lam yusib daman haraman, selama orang tersebut tidak menumpahkan darah yang haram. Jadi orang yang sudah hidup di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di kemudian hari itu ternyata dia pernah menumpahkan darah yang haram, Allah cabut rahmat. Ya. Allah cabut rahmatnya. Hidupnya terasa begitu sempit. Kenapa dikatakan Allah akan cabut rahmatnya? Dia udah nggak bisa minta maaf lagi, Pak. Dia udah nggak bisa minta maaf lagi sama orang yang sudah diambil nyawanya. Antum lihat ya, antum lihat orang-orang yang secara terbuka di masyarakat umum ketahuan ini orang-orang ini penyebab matinya beberapa orang Muslim. Antum lihat wajah-wajahnya dari tahun ke tahun. Dari tahun, antum lihat orangnya tuh, kalau dia muncul, antum lihat wajahnya dari tahun ke tahun. Kayak Allah cabut rahmatnya. Dari tahun ke tahun semakin gak enak dilihat. Iya. Yang bilangin Nabi, yang bilangin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis seperti Imam Bukhari. Rahmat Allah cabut. Semakin hari, apalagi semakin dia tidak sadar bahwasanya dia penyebabnya menghilangkan nyawa beberapa orang mukmin, dan yang dia bunuh sudah tidak bisa diminta maaf, kan? Dia sudah nggak bisa minta maaf tuh, sudah dikubur. Maka rahmat Allah cabut. Kenapa? Dia udah nggak bisa minta maaf. Orang sudah dibunuh itu, yang tadinya dia hidupnya penuh dengan kelapangan rahmat Allah, sempit hidupnya. Makanya Nabi ingatkan, kata Nabi, kullu dzambin asallahu yaghfirah. Setiap dosa itu semoga Allah dapat ngampunin, kata Nabi. Semua dosa semoga Allah bisa mengampuninya. Illa man mata musyrikan, kecuali orang yang mati dalam keadaan musyrik. Atau yang kedua, au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan, atau orang mukmin yang membunuh mukmin yang lain dengan sengaja. Dua ini sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini itu berat, ya, kecuali dia taubatan nasuha, betul-betul dia sadar tidak mengulangi lagi. Yang kedua, qatala mu'minan muta'ammidan,
Nabi katakan mukminun, dia sudah mukmin ini, mukminun qatala mukminan muta'ammidan. Dia mukmin, tapi dia membunuh saudaranya sama mukmin muta'ammidan, dengan sengaja. Sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam Abu Dawud, dan derajat hadisnya sahih. Maka Abdullah bin Amr, dia meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, la zawanud dunya, lenyapnya dunia ini, berantakannya dunia ini, ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin, daripada terbunuhnya seorang muslim. Nyawa satu orang muslim itu, berdasarkan hadis ini, jika disandingkan, Pak, disandingkan dengan dunia ini dan seisinya, masih lebih berharga nyawa seorang muslim. Maka sampai Nabi katakan la zawalud dunya, dunia ini lenyap, itu masih ringan bagi Allah. Ahwanu indallah, ringan bagi Allah, kata Rasul, ketimbang hilangnya satu nyawa orang muslim. Lalu bagaimana kalau 2 nyawa, 3 nyawa, puluhan nyawa, ratusan nyawa, dan seterusnya? Satu saja itu ya, lebih berharga daripada dunia ini. Ringan dunia ini, dianggap oleh Allah ringan, kata Nabi, ketimbang hilangnya nyawa seorang muslim. Antum tahu Ka'bah? Ka'bah itu mulia tidak? Mulia. Terhormat tidak? Terhormat, ya kan? Suci tidak? Suci. Siapa yang berani menistakan Ka'bah? Nggak ada yang berani, ya kan? Semua pasti memuliakan Ka'bah, mengagungkan Ka'bah. Ya, awwalu baitin wudi'a lin-nas dalam Al-Quran, rumah Allah yang pertama kali diasas di muka bumi. Namun jamaah sekalian, ada riwayat hadis Nabi yang menyatakan tentang darah seorang mukmin, kehormatan seorang mukmin lebih mulia dari Ka'bah itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ini. Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu bil Ka'bah. Suatu hari aku sedang lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang tawaf mengitari Ka'bah. Wa yaqul, lalu Nabi berucap, ma atyabaki wa atyabari haki. Ya, dulu putaran tawaf itu kan masih bisa dekat dan rapat dengan Ka'bah. Nabi tawaf di sekitar Ka'bah dan jarak beliau dengan Ka'bah begitu dekat. Kemudian Rasul mendekati Ka'bah dan berucap, ya, wahai Ka'bah, ma atyabaki wa atyabari haki. Sungguh engkau ini baik sekali, dan sungguh bagus banget wangimu, wahai Ka'bah. Dipuji sama Nabi. Ya, begitu baiknya engkau, wahai Ka'bah. Pesonamu begitu indah, wangimu begitu semerbak. Ma'azamaki wa a'zama harmataki. Wahai Ka'bah, betapa agungnya engkau dan betapa tingginya kemuliaan engkau, wahai Ka'bah. Dipuji sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang Nabi ucapkan berikutnya, kata Abdullah bin Umar, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwanya Muhammad berada di bawah genggamannya, demi dia Allah yang jiwa Muhammad berada di bawah genggamannya, la hurmatul mu'min a'zamu indallah hurmatan minki.
wahai Ka'bah, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar ketimbang kehormatan engkau, wahai Ka'bah. Jadi diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita ingat baik-baik, ya, tak ada seorang mukmin berani mencolek Ka'bah itu. Tak ada yang pernah berani untuk merobohkan Ka'bah, merusak Ka'bah. Lalu kenapa kita dengan tega berani untuk merusak kehormatan seorang mukmin? Kita dengan tega merobohkan tubuh seorang mukmin. Sedangkan Nabi mengatakan kehormatan seorang mukmin itu berada di atas kehormatan Ka'bah itu sendiri. Yang miris sekali kan? Nabi mengatakan kehormatan orang mukmin di atas Ka'bah itu sendiri, tetapi banyak orang dengan gampangnya dia menjatuhkan kehormatan saudaranya atau bahkan sampai menghilangkan nyawa saudara. Maka nanti itu di hari kiamat nanti, kata Nabi, orang yang terbunuh itu dia akan tarik, Pak. Dia akan tarik orang yang membunuh dia. Ya. Semua yang terbunuh, mau dia orang kafir, mau dia orang mukmin, pokoknya semua manusia yang matinya terbunuh, dia akan tarik tangan orang yang bunuh dia. Datang menghadap Allah. Ini ada hadisnya. Yaji'ur rajulu akhidhan biyadir rajuli. Di hari kiamat nanti itu yang terbunuh dia tarik tangan orang yang membunuhnya. Fayaqul ya Rabbi, lalu dia berucap di hadapan Allah, wahai Tuhanku, hadza qatalani. Ini dia bunuh saya. Ya. Mungkin di dunia nggak kesampaian dia ketangkap. Ya. Berlapis-lapis dia dilindungi. Di hari akhir ditarik sama orang yang terbunuh itu. Ini yang bunuh saya. Menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullah lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berucap, tanya sama orang yang telah membunuhnya. Lima qatalta. Kenapa kau bunuh dia? Kira-kira di hari akhir bisa ngeles gak jawabnya? Kagak bisa. Ya, kagak bisa ngeles jawabnya. Dia akan katakan, ini pertama ini yang tarik orang itu. Orang yang ditarik itu bilang, qataltuhu litakuna al-'izzatu lak. Ya Allah, saya bunuh dia agar kemuliaan itu untukmu, ya Allah. Artinya ini orang, dia mujahid fisabilillah. Dan yang terbunuh ini orang kafir yang perang sama dia. Ini orang kafir yang perang sama dia mati, itu di hari akhir tetap tarik tuh mujahid itu ditarik diadukan ke Allah. Ini dia bunuh gue. Minta keadilan sama Allah. Tapi dia punya jawaban. Dia mengatakan, saya bunuh dia untuk kemuliaan engkau, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul fa innaha li. Lalu Allah bilang, oh kalau begitu memang kemuliaan itu milik aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang kedua, wa yaji'ur rajulu akhizan biyadir rajul. Datang yang kedua, yang lain nih, tarik bawa satu orang. Ketemu Allah Subhanahu wa taala, fayaqul inna hadza qatalani. Ini dia bunuh saya. Fayaqulullah lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berucap kepada orang yang membunuhnya itu, lima qatalta? Kenapa kau bunuh dia? Fayaqul litakuna al-'izzatu li fulan. Saya bunuh dia untuk kemuliaan si fulan. Ya. Disuruh sama si fulan ngebela. Ya. Apa tuh artinya? Jadi relawan bela majikannya. Ya. Anak buah bela bosnya. Allah bilang, kenapa kau bunuh dia? Saya bunuh dia karena untuk kemuliaan pimpinan saya. Nah, apa kata Allah? Innaha laysat li fulan. Sebenarnya
itu bukan untuk kemuliaan si fulan. Kau tanggung akibatnya. Maka dia dikatakan fayabu'u bi ismih. Orang tersebut akhirnya dia menanggung dosanya. Nanggung dosanya dia. Walaupun dia bilang, kena perintah si fulan. Allah bilang, kau tanggung dosanya. Kenapa kau jalankan? Nah, si fulan yang perintah dapat akibatnya, dia juga kena. Nggak bisa. Dia nih otaknya, saya kan disuruh. Nggak bisa. Ya. Makanya ada salah seorang sahabat Nabi namanya Al-Miqdad bin Amr Al-Kindi. Dia pernah tanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang begini, wahai Rasul, apa pendapatmu? Ara'aita in lakitu rajulan minal kuffar. Kalau saya jumpa dengan seorang pasukan dari kafir, faqtatalna, kemudian kami saling perang, fadaraba ihda yadayya bisayf, terus dia potong salah satu tangan saya dengan pedangnya, putus tangan saya. Dia tanya sama Nabi nih, saya lagi perang, kemudian datang satu orang dari pasukan kafir, tiba-tiba dia tebas tangan saya. Tapi ketika dia tebas tangan saya menjadi lebih garang lagi, lebih menjadi orang yang bersemangat lagi untuk melawan dia, dan dia kaget. Summa laza minni bi syajaratin, terus dia lari kabur dan dia berlindung di belakang pohon. Terus saya uber dia, dan ketika saya dapati dia, mau saya tebas dia karena dia sudah putusin tangan saya. Pas mau saya tebas dia mengatakan aslamtu lillah. Dia bilang apa? Saya berislam untuk Allah. Saya mau tanya sama antum, antum apain? Antum apain? Ini orang, dia tebas tangan antum, kafir. Terus antum kejar dia sembunyi di belakang pohon, antum samperin dia, terus dia bilang apa? Aslamtu lillah, saya berislam untuk Allah. Kira-kira apa yang antum lakukan? Tebas juga kan? Pasal ini modus nih kan? Iya kan? Karena sebelumnya memang dia kafir. Tapi lihat jawaban Nabi. Nabi bilang sama dia, kan dia tanya sama Nabi, aqataltuhu ya Rasulullah, apakah saya harus bunuh dia wahai Rasul? Apa kata Nabi? La taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Terus dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, innahu qata'a ihda yaday. Ini orang, dia sudah putusin satu tangan saya. Summa qala dzalika ba'da ma qata'a. Ya. Summa qala dzalika ba'da ma qata'a. Dan dia mengucapkan aslamtu lillah setelah dia potong tangan saya. Waktu sebelum dia potong tangan saya, dia kafir. Habis dia potong tangan saya uber dia bilang aslamtu lillah. Jadi sahabat Nabi agak protes sama Nabi, kenapa kau bilang tidak boleh bunuh dia? Lihat apa jawaban Nabi. La taqtulhu, masih Nabi kata, jangan kau bunuh dia. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulah. Jika kau bunuh dia, maka dia berada pada posisimu sebelum engkau bunuh dia. Maksudnya posisi dia apa? Al-Miqdad ini Muslim kan? Kalau kau bunuh dia, dia mati sebagai seorang Muslim, karena dia sudah mengatakan aslamtu lillah. Mengenai nanti hatinya pura-pura, itu urusan dia sama Allah. Kan ucapan dia apa? Aslamtu lillah. Wa innaka bimanzilatihi, tetapi engkau wahai Al-Miqdad, kata Nabi, engkau akan berada pada posisi dia. Kalau kau bunuh dia, maka hukum yang berlaku pada engkau berada pada posisi dia sebelum dia
memotong tanganmu itu. Sebelum dia memotong tanganmu itu, atau sebelum dia mengucapkan kalimat aslamtu lillah, itu dia kan masih kafir. Kalau kau bunuh dia setelah dia mengucapkan aslamtu lillah, posisi engkau wahai Al-Miqdad seperti dia sebelum mengucapkan aslamtu lillah. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ya di riwayat hadis ini. Jika menghilangkan nyawa orang yang mengucapkan saya berislam semata-mata untuk Allah, yang belum kita tahu ini orang itu Islam yang serius atau tidak, itu dilarang sama Nabi. Apalagi yang kita hilangkan nyawa ini orang sudah Islam dari kecil, orang yang sholat bareng kita, orang yang ibadahnya ketahuan, orang yang la ilaha illallah itu sudah dari kecil sudah la ilaha illallah. Ya. Makanya hati-hati terhadap nyawa manusia. Diingatkan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu ada riwayat itu, saya persingkat saja, dari Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu pernah dia ditegur sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usama ini kan pemuda gagah berani, jago dalam pertempuran. Dia lihat ada salah satu orang musyrik yang sudah banyak bunuh teman-temannya Usama bin Zaid. Ketika perang, Usama incar tuh orang itu. Ketika dalam pertempuran, orang itu ternyata terdesak. Ketika dia terdesak, orang tersebut, ketika pedangnya Usama bin Zaid yang begitu tajam dekat di lehernya itu, orang itu langsung mengatakan la ilaha illallah. Jadi falamma ra'a as-saif qala la ilaha illallah. Ketika dilihat itu pedangnya Usama sudah di leher dia mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian setelah itu berita itu sampai kepada Rasul. Nabi panggil Usama. Usama waktu itu dipanggil sama Nabi. Dia girang, Pak. Wah, Nabi panggil, saya bakal cerita nih. Karena orang yang saya bunuh ini, dia bunuh banyak sahabat-sahabat Nabi. Nah, terus Nabi tanya sama dia, coba kau ceritakan gimana kronologisnya. Dia cerita sama Nabi, gini, begini. Orang ini saya sudah lihat, dia memang sudah banyak membunuh sahabat-sahabat Nabi dalam pertempuran-pertempuran sebelum-sebelumnya. Dan ketika pertempuran sedang terjadi, saya memang lagi incar dia nih. Dan kebetulan saya dapati dia dan dia lengah. Dan pedang saya ada dekat lehernya. Dan ketika pedang itu ada dekat lehernya, dia langsung ucapkan la ilaha illallah. Jadi kata Nabi, ketika dia ucapkan la ilaha illallah itu, aqatalta, kau turunkan pedangmu atau kau langsung bunuh? Dia bilang sama Nabi, na'am, saya bunuh dia. Terus kata Nabi, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Nabi itu bahasanya halus ya, tapi dalam, rusuk gitu. Nabi bilang apa? Wahai Usama bin Zaid, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Apa yang dapat kau perbuat dengan ucapan la ilaha illallah orang itu tadi ketika datang hari kiamat? Usama tahu tuh Nabi berarti tidak suka yang dia lakukan. Apa dia bilang sama Nabi? Ya Rasulullah, istaghfirli. Wahai Rasulullah, minta ampunlah kepada Allah untuk aku. Karena dia tahu kalau dia minta ampun sulit. Dia bilang sama Nabi, minta ampunlah kepada Allah untuk aku. Tapi apa jawaban Nabi? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Menurut riwayat, Nabi itu sampai ucapkan berkali-kali di hadapan Usama. Setelah Usama mengatakan, wahai Rasul, minta ampun kepada Allah buat aku, kata Nabi apa? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Begitu terus. Apa yang dapat kamu lakukan, wahai Usama, dengan la ilaha illallah itu ketika datang hari kiamat? Ini orang yang mengucapkan la ilaha illallah terdesak. Bayangkan kalau ini orang dia memang dari remajanya, dari kecil sudah la ilaha illallah, terus ketika itu dia diincar
dan dia mau dihabisi nyawanya, dan ketika itu dia sedang mengucapkan la ilaha illallah. Ketika dia dikejar, ketika dia menjadi target, dia sedang mengucapkan la ilaha illallah dan dia terbunuh. Orang-orang seperti itu akan mengalami seperti ini. Di hari kiamat akan ditanya, apa yang dapat dia perbuat dengan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah pada hari kiamat dan tetap dihabiskan nyawanya. Tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar jangan sampai kita berada di dekat-dekat orang-orang yang mudah mengambil nyawa saudara sesama muslim. Dan kita renungkan kembali baik-baik hadis-hadis tentang pertumpahan darah itu. Dosanya tidak hanya menimpa pelakunya, Pak. Tidak hanya menimpa pelakunya, yang memprovokasi, yang merancang, yang memerintahkan, yang mendesain, tanggung jawab. Maka kajian-kajian itu sebaiknya jangan sampai kajian-kajian itu mengarah kepada hal-hal yang menghilangkan nyawa, bahaya. Dan kadang-kadang kan ada orang cara nangkapnya beda, atau setiap yang memberi kajian tidak melakukannya, tetapi yang menangkap kajian yang melakukannya. Tanggung jawab yang memberikan kajian itu. Kalau kajian-kajian mengandung unsur provokasi, membakar semangat, tetapi yang ngawur, tanggung jawab di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan sampai di Hajjul Wada, kan? Di Hajjul Wada itu apa yang Nabi pesan di khutbah Hajjul Wada? Salah satunya apa? Tentang kehormatan orang mukmin, tentang darahnya yang harus dijaga, jangan sampai ditumpahkan sembarangan. Sampai Nabi katakan bahwasanya kehormatan darah itu, kalian itu terhormatnya itu seperti bulan ini, bulan Dzulhijjah ini, bulan yang mulia itu. Seperti kalian hidup di bumi ini, di negeri ini, di negeri Mekah yang begitu terhormat. Sampai sebegitu dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hadirkan kebaikan buat kita, keberkahan buat kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sahhil umurana wa umura jami'al muslimin wal muslimat. Ya muyassir kull asir fatyassirul asir alayka yasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama kita baca Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.